tanda-tanda atau tipe berkas yang akan segera dihubungi oleh PT IWIP. Kalau yang melamar skill pun sama, kalian akan dihubungi seperti itu. Untuk pengaturan jadwal, jika kalian yang dari Ambon, Manado, Makassar, kalian juga bisa minta waktu kepada staf HRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo. So pastinya untuk kalian semua ini yang mau melamar pekerjaan bukan hanya di PT IWIP tempat saya bekerja, di perusahaan mana saja. Tentunya kalian akan diminta beberapa persyaratan yang harus kalian penuhi. Jika kalian penuhi, berarti kalian akan diproses dalam tahap seleksi berkas. Dan yang berikut tahap pemanggilan. Dan seterusnya itu di tahap interview dan lain-lain sebagainya. Itu tergantung dari perusahaan mana yang akan merekrut Anda dengan aturan mereka. Karena dari kemarin itu sudah banyak sekali orang yang bertanya kepada saya. Mereka mengirimkan berkas itu sudah hampir 5 bulan. Tidak ada kabar beritanya. Itu kira-kira bagaimana, Pak? So pastinya bagi kalian yang belum sempat subscribe ke channel YouTube saya minta dukungannya untuk subscribe dulu agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Seperti biasa baru kita lanjutkan informasinya. Di sini ada 4 opsi yang akan saya sampaikan dalam video ini. Yang pertama itu tipe berkas yang akan diproses oleh PT IWIP, dan yang kedua berkas yang akan diterima oleh PT IWIP, dan yang ketiga adalah berkas yang akan ditolak PT IWIP, dan yang terakhir itu yang keempat adalah tanda-tanda berkas lamaran kalian akan segera diproses dan dihubungi oleh PT IWIP. Oke, kita masuk untuk informasi yang pertama. Yang pertama itu tipe berkas yang akan diproses oleh PT IWIP, yaitu KTP, kartu keluarga, ada SIM BDO umum bagi pelamar di operator, ada SKCK, ada kartu kuning, ada ijazah, surat lamaran kerja, dan berkas tambahan serta sertifikat vaksin kedua. Itu wajib kalian penuhi dulu agar kalian bisa masuk kategori tipe berkas yang akan diproses oleh PT IWIP. Jika berkas-berkas tadi yang sudah saya sebutkan kalian tidak bisa penuhi, maka berkas kalian mohon maaf saja tidak akan diproses oleh staf HRD di PT IWIP. Walaupun kalian itu adalah seorang operator skill, tetapi kalau kalian tidak penuhi berkas yang saya sebutkan tadi, berarti kalian tidak akan diproses karena hanya pelamar yang memenuhi persyaratan yang akan dihubungi oleh PT IWIP. Jika di sini kalian masih bingung untuk bertanya kepada saya, di bawah situ ada tombol gabung, silahkan klik saja. Nanti kalian akan terhubung dengan saya via WhatsApp. Yang berikut adalah yang kedua, itu adalah berkas yang akan ditolak oleh PT IWIP. Jadi ini untuk kalian yang melamar secara langsung di loket di Gate 2 Site Tanjung Uli dan juga melamar lewat email, itu kalian perlu ketahui dulu sebelum kalian kirimkan dan juga kalian datang ke Maluku Utara. Nanti sudah datang ke sini berkas ditolak, baru kalian berkomentar lagi. Sekali lagi saya katakan kepada kalian semua, untuk pindah berkas domisili ke Halmahera Tengah belum bisa dilayani oleh Dinas Catatan Sipil Halmahera Tengah. Oke, kita masuk untuk tipe berkas yang akan ditolak. Itu sudah saya bahas sebenarnya kemarin, tapi saya bahas kembali. Kalian perlu ketahui nomor NIK di KTP kalian. Itu harus sama dengan kartu keluarga. Kalian perlu ketahui juga nama kalian harus sama dengan kartu keluarga, ijazah. Karena ada yang kemarin katakan kepada saya, Pak, kalau nama saya itu berbeda dengan ijazah, itu bagaimana? Tetap ditolak. Itu baik lewat email ataupun lewat loket di Gate 2, itu tetap ditolak. Jadi perlu kalian ketahui dulu untuk pemberkasan ini. Selain NIK, nama, kalian juga perlu ketahui tanggal lahir. Ini tanggal lahir, tahun lahir harus sama.
Kalau ada yang berbeda di KTP, KK, dan juga ijazah tetap ditolak. Kenapa bisa ditolak? Oke, saya jelaskan di sini. Untuk pembuatan rekening payroll nanti, kalau kalian yang sudah bekerja di PT IWIP, itu harus sama semua. Kalau terdapat ada data yang berbeda, sistem perbankan itu tidak akan proses untuk pembuatan rekening gaji kalian. Jadi harus kalian ketahui dulu. Kemarin ada yang katakan padahal hanya beda satu huruf saja tapi ditolak. Ya memang ditolak. Karena kalau pendaftaran rekening payroll itu nanti akan ditolak jika ada kekurangan. Satu huruf pun tetap ditolak oleh bank yang akan membuat rekening gaji Anda. Jadi cukup jelas yang saya sampaikan hari ini. Yang ketiga adalah tipe berkas yang akan diterima oleh PT IWIP. Oke, ini berbanding balik dengan persyaratan yang kedua tadi. Jadi kalau yang ketiga ini, berkas yang akan diterima kalau kalian yang penuhi persyaratan yang pertama tadi. Terus nama, NIK itu semua sama di KTP, KK, dan juga ijazah. Jadi kalian perlu perhatikan saat kalian yang mau melamar pekerjaan di loket dan juga di email. Karena sudah banyak orang nih yang melamar 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan mengirimkan email tapi tidak ada respon balik oleh PT IWIP. Sebenarnya email kalian itu sudah dibuka oleh staf HRD. Mereka itu bekerja setiap hari untuk memeriksa email yang masuk, memeriksa WA yang masuk. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka email kalian akan segera dihapus karena dianggap tidak memenuhi persyaratan. Itu kelemahan melamar di email. Nah, kelebihan melamar di loket, kalian akan tahu semua permasalahannya. Untuk permasalahan melamar di loket dan juga di email, itu saya sudah bahas 9 bulan lalu lewat video saya juga. Jadi kalian perlu cek lagi channel YouTube saya, ini sudah ada yang saya buatkan tentang informasi tersebut. Jadi kalau di loket, ya sudah diberitahukan, Pak, ini ada kesalahan di sini, jadi harap perbaikan. Nah, kalau di email kan tidak ada. Tidak ada pemberitahuan nanti, Pak ada kesalahan di sini, tidak ada. Tidak akan dibalas email kalian jika ada kesalahan. Penyusunan berkas tidak henti-hentinya saya katakan kepada kalian, itu sangat penting dan harus disusun seperti yang diminta oleh PT IWIP. Jika ada pertanyaan yang masih belum kalian pahami, kalian bisa bertanya secara langsung kepada saya di via WhatsApp. Untuk informasi keempat atau informasi yang terakhir ini, tanda-tanda atau tipe berkas yang akan segera dihubungi oleh PT IWIP. Di sini yang akan saya bahas tidak berlaku untuk kategori yang melamar di loket, tetapi kategori yang melamar di email dan juga WhatsApp. Ini ada beberapa kode atau tanda kalau kalian akan segera dihubungi oleh PT IWIP. Yang pertama itu, jika kalian sudah kirimkan email ke PT IWIP, maka email kalian akan segera direspon, dibalas oleh staf HRD. Biasanya itu kalau kalian yang mau melakukan training akan disampaikan lewat email apakah Anda bersedia untuk datang ke Halmahera Tengah. Nah, itu berkas kalian sudah diinput oleh staf HRD. Tetapi untuk penjadwalan atau pemanggilan itu nanti kalian akan tunggu berikutnya. Yang kedua, melalui WhatsApp hampir sama. Kalian akan segera dihubungi oleh staf HRD apakah bersedia juga datang ke Halmahera Tengah mengikuti training. Maka kalian akan balas juga, saya bersedia untuk datang ke Halmahera Tengah untuk melakukan training. Kalau yang melamar skill pun sama, kalian akan dihubungi seperti itu. Posisi sekarang di mana, Pak? Kalau Anda katakan di Manado, berarti mereka akan segera memproses berkas Anda. Mereka akan janjikan kepada kalian semua, ditunggu saja informasi berikut. Pastikan nomor HP kalian itu tetap aktif, agar nanti ditelepon oleh PT IWIP kalian bisa segera angkat dan mengatur jadwalnya. Untuk pengaturan jadwal, jika kalian yang dari Ambon, Manado, Makassar, kalian juga bisa minta waktu kepada staf HRD. Nanti staf HRD pun akan menyesuaikan dengan jadwal kapal atau jadwal pesawat yang kalian minta. Tetapi jika kalian yang sudah sampai ke perusahaan di sini, itu masih ada tahap seleksi, yaitu seleksi MCU yang paling pertama. Jika yang melakukan training pun sama, kalian akan MCU pertama, yang kedua psikotes, ketiga baru kalian akan melakukan yang namanya tes unit agar kalian bisa melakukan training secara langsung di PT IWIP.
Dan di informasi berikut yang akan saya sampaikan kepada kalian semua, jika kalian nanti yang akan gagal di seleksi MCU, itu saya akan bahas. Kalian akan berobat kemana saja sesuai dengan kategori penyakit kalian semua. Jika kalian gagal di penyakit ini, kalian harus berobat ke sini. Jadi, pastikan kalian subscribe ke channel YouTube saya agar tidak ketinggalan informasi yang akan saya sampaikan. Terima kasih dan sampai ketemu di video saya yang berikut. Salam, sampai jumpa. Bye-bye.